Ayan mengalami susah tidur. Dia jadi lemah. Aku tidak bisa katakan apapun padanya, Rashid. Shirin, kita tidak akan mengatakan hal ini sekarang padanya. Nanti kalau aku banyak bicara, aku dibilang cerewet. Dengar ya Rashid, tanah liat yang basah tidak bisa dikeringkan di tempat yang teduh. Tapi tidak perlu juga dikeringkan di bawah matahari supaya jadi kering. Anak-anak juga sama seperti itu. Lalu berapa lama lagi kau akan memanjakan Ayan seperti anak kecil? Kau juga harus bisa bersikap tegas padanya. Bagaimana caranya aku mengendalikan anak muda? Orang tua itu tidak bisa dengan mudah mengendalikan anak muda. Kau harus cari cara lain agar dia mau mengerti dan mau menurut apa katamu. Aku tahu bagaimana kita bisa mengendalikan anak seperti Ayan. Nanti setelah Ayan menikah juga dia akan berubah. Razia, kenapa kau selalu saja membicarakan pernikahan antara Ayan dan juga Humaira? Karena hanya ini satu-satunya jalan untuk masalah keluarga kita. Setelah mereka menikah, mereka akan punya rasa tanggung jawab. Apalagi setelah mereka punya anak, Bi. Aku yakin kalau Ayan akan berubah menjadi dewasa. Keputusan itu tidak bisa diambil terburu-buru. Harus ada rapat keluarga. Mencari pasangan untuk anak-anak kita harus sangat hati-hati. Bibi bicara apa? Atau Bibi sudah menyesal karena tidak memilih Dilsat untuk Rashid? Aku tidak pernah membuat kesalahan tentang pernikahan mereka berdua. Ya Allah. Jadi maksud perkataan Bibi, Bibi membuat kesalahan dengan menikahkan Shirin dan Rashid? Shirin, tidak usah didengar. Razia, kenapa kau selalu saja menyalahartikan dari semua arti perkataanku? Maksud perkataanku itu adalah... Biarkan saja. Bukan saatnya untuk berdebat. Rashid, yang aku bicarakan ini mengenai kehidupan Ayan. Keputusan yang diambil akan mempengaruhi masa depannya Ibu, Ayan. aku bilang biarkan saja. Keputusannya sudah dibuat. Aku akan pastikan bicara dengan Ayan mengenai hal ini. Aku tahu dia tidak akan menolaknya. Seharusnya Tuhan kan tidak melakukan ini. Aku sedang berusaha mencari ayahku. Bagaimana aku mencari orang ini yang memberikan alamatnya? Aku tidak punya nomor kontaknya. Satu-satunya petunjuk yang kupunya hanya kertas ini. Aku tidak akan menyerah. Tempat yang mana? Mangalpur. Iya, Asad. Putrinya Dilawar akan menikah. Jadi ibu mau aku pergi ke sana? Ibu tidak tahu apa yang terjadi? Apa yang terjadi, Asad? Aku yakin disiarkan di TV. Di sebuah desa bernama Mangalpur dekat Indore, sudah terjadi insiden sangat menakutkan. Sepasang kekasih telah hilang dan dikatakan kalau mereka sudah dibunuh. Itu terjadi karena pria dan wanita bukan dari komunitas yang sama. Ibu lihat kan? Sebenarnya, ibu harus minta Paman Dilawar untuk mengatur pernikahan putrinya di Bhopal. Kau ini bicara apa, Asad? Kalau kita tidak menghadirinya, dia akan merasa sedih. Aku punya banyak pekerjaan yang harus kuurus, Ibu. Jadi kalian berdua saja yang pergi. Ibu pasti akan pergi ke sana kalau Najma tidak ujian. Ketika kalian masih kecil, Dilawar banyak membantu ibu. Sekarang saat putrinya akan menikah, tidak satupun dari kita yang hadir. Baiklah, kalau begitu, aku akan berangkat besok pagi. Ibu,
Aku bertemu dengan Ayan hari ini. Begini, aku tidak sengaja bertemu dengannya. Sebenarnya, semua ini karena Zoya yang membuat rencana bodoh untuk membantu kami bertemu. Menurut dia, ini adalah hal yang bagus. Bukan. Dia melakukan semua ini karena dia kira aku merasa sedih. Aku bahkan sudah memarahinya, Ibu. Aku menceritakan ini pada Ibu karena aku tidak ingin menyembunyikan apapun dari Ibu. Aku tidak sengaja melanggar janji yang sudah kubuat dengan Ibu. Apa Ibu tahu? Janji yang kubuat dengan Ibu adalah yang sangat penting. Aku tidak akan melakukannya lagi. Aku seharusnya tidak melakukannya hari ini, tapi Zoya, si gadis bodoh itu, dia... Ibu tahu. Zoya gadis yang bodoh. Dia begitu bodoh. Untuk membuatmu senang, dia bahkan bisa menyalahkan dirinya sendiri. Ibu tahu kau tidak seperti itu. Kau tidak akan pernah melanggar janji yang kau buat. Tapi ibu juga tahu, kalau Zoya mengetahui seseorang sedang sedih, dia bisa melakukan apapun untuk membuatnya bahagia. Asad, cara yang dia lakukan mungkin salah, tapi tujuannya baik sekali. Jadi tolong jangan bilang apapun pada gadis malang itu. Ibu, dia bukan gadis yang malang. Dia tidak punya hak untuk ikut campur dalam urusan keluarga kita. Dia menganggap segalanya sepele. Dia tidak tahu apa yang sedang kita lalui saat ini. Dia tidak tahu bagaimana kesedihannya. Aku telah berusaha untuk mencari ayah sejak lama. Dan aku sudah menemukan alamatnya. Tapi Tuan kan malah merobek-robeknya. Aku tidak akan bicara lagi dengannya. Aku ingin pesan kalung berlian satu lagi ya. Iya, sama seperti yang aku pesan untuk nikat waktu itu. Iya. Iya, aku akan tentukan tanggalnya nanti. Itu sebabnya aku pesan. Iya. Sampai nanti. Keputusan belum diambil, tapi kau sudah mempersiapkan semuanya. Kita harus segera melakukan persiapan karena pernikahannya sebentar lagi, Bi. Pernikahan itu pasti akan terjadi. Humairah adalah putri kesayanganku. Dan di hari pernikahannya nanti aku ingin sempurna. Itu tidak penting. Pasti ada hal yang lainnya. Apa maksud Bibi? Maksudku, Humaira itu gadis yang cantik. Dia dari keluarga kaya raya. Dia harus mencari pria yang kaya juga. Tapi kenapa kau ingin sekali menikahkan Humaira dengan Ayan? Aku sangat yakin kalau ada rahasia di balik semua ini, dan juga ada konspirasi, aku tidak akan membiarkan Ayan menjadi korbanmu. Dan aku akan mencari tahu semua itu. Rahasia, perlu kau tahu, aku tidak akan membiarkan pernikahan ini terjadi. Aku ingin lihat bagaimana caramu untuk menghentikanku. Sudah hampir 20 tahun yang lalu, tapi razia tidak akan pernah kalah. Insya Allah, kau akan mengalami kekalahan itu. Kita akan lihat nanti.
Selamat tinggal. Selamat tinggal, Bu. Selamat tinggal, Kak. Hari ini aku ada ujian, jadi aku tidak mau terlambat. Sampai nanti. Tobat, Iya? aku rasa akan lebih baik aku menikahkanmu dengan seorang pria dari Mangalpur. Apa? Ya ampun, Kak Asad. Aku baik-baik saja di Bhopal. Iya, segala yang terbaik. Terima kasih, dadah. Asad, Hmm? menurut ibu kau tidak seharusnya pergi sendirian ke sana. Ibu, kau benar sekali. Ibu harus ikut bersamaku. Ibu tidak membicarakan ibu. Lalu, Ibu bicara tentang Zoya. Zoya, Dia belum pernah melihat desa di India. Dia akan menyukai untuk menghadiri pernikahan di desa. Dia suka perayaan. Gadis Malang itu pasti akan senang. ibu dia bukan gadis Malang. Dan kalau ibu tetap memaksaku, aku tidak akan jadi pergi. Tapi, Meskipun dia orang terakhir yang ada di bumi ini, aku tidak akan membawanya. Tuan kan? Walau kau orang terakhir yang ada di dunia ini, aku tidak akan mau pergi denganmu. Syukur kalau begitu. Paling tidak pendapat kita sama mengenai hal ini. Bibi, aku punya puisi untuk itu. Semua orang ingin masuk surga setelah kematian. Semua orang ingin masuk surga setelah kematian. 3 hari di Bhopal tanpa dirimu, Bhopal sama baiknya dengan surga. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kau tahu Tuan kan? 3 hari kau tidak ada di Bhopal, tempat ini sama baiknya dengan surga. Dan di Mangalpur akan sama baiknya dengan surga tanpa dirimu. Nona Faroki. Selamat tinggal, Ibu. Ini adalah wilayah yang kau cari, tapi alamatnya tidak jelas. Tunggu sebentar. Aku punya sebuah foto. Apa keluarga ini tinggal di sini? Atau pernah tinggal di sini? Dulu memang keluarga ini pernah tinggal di sini. Oh begitu. Tapi beberapa tahun silam, mereka pindah ke Bhopal. Dan yang lainnya ada yang pindah ke tempat lain. Aku tidak tahu banyak tentang mereka. Tapi ini adalah rumah leluhur mereka. Dan anggota keluarganya sering datang mengunjungi rumah ini. Boleh aku minta tolong? Aku akan memberikan nomor teleponku. Kapanpun anggota keluarganya datang ke sini, tolong beritahukan aku. Ya, baiklah, nak. Ini nomor handphoneku. Hmm. Terima kasih. Ya, sama-sama. Sama-sama. Buatkan 2 cangkir kopi. Aku ingin tahu berapa lama aku akan mencari ayah. Padahal waktuku di sini tinggal sedikit lagi. Ya Allah, tolong bantulah aku. Kenapa kalian semua masih mengobrol di sini? Acaranya kan sebentar lagi dimulai. Aku kira sebagian dari kalian sudah ada yang pergi. Tidak diragukan lagi, ini adalah takdir kita. Kakak, Ayan sekarang sedang sakit. Dia sedang demam. Dan aku yakin dia pasti membutuhkan sesuatu. Aku tidak tega meninggalkannya dalam keadaan seperti ini. Shirin benar, Razia. Seseorang seharusnya ada di sini untuk menjaganya. Ya ampun, Rashid. Kenapa kalian jadi kelihatan cemas? Aku sudah membuat semua persiapannya. Humairah yang akan tinggal bersama Ayan. Karena dia sedang ujian, jadi dia tidak usah ikut. Kalau Humairah sedang belajar, bagaimana mungkin dia bisa menjaga Ayan? Biar aku saja yang menjaganya. Ya ampun, Bibi ini bilang apa? Kehadiran Bibi itu sangat penting di sana. Secara khusus, Israt sudah mengundang Bibi. Tidak ada salahnya kalau Bibi harus datang. Tidak apa-apa, Razia. Tapi sebelum menerima undangan atas namaku, sebaiknya tanyakan dulu padaku. Ya ampun, Bibi. Aku tahu sebenarnya apa yang Bibi inginkan. Dan kami juga tidak perlu bertanya, kan?
Humairah, Iya, sayang, tolong nanti kau awasi Ayan. Dia mungkin akan membutuhkan sesuatu ya. iya baik, Bu. Rahasia. Hmm? Jika saja matanya harus terus mengawasi Ayan, tidak akan matanya akan lelah. Shirin, maksudku bilang begitu tadi, itu maksudnya merawat Ayan. Oh, begitu. Kita harus berangkat sekarang kan? Hasina dan keluarganya pasti akan hadir di sana juga. Ya, ayo kita pergi. Iya, Nikat Nuzat, bawa semua hadiahnya. Mari kita pergi. Ya Allah, Ya Allah. Kakak, Ibu. Rahasia. Rahasia apa yang terjadi? Oh, jadi benar dia akan menikah? Iya. Benar. Maaf, apa Anda bisa beritahu kapan bis berikutnya ke Bhopal? Nyonya, semua itu tergantung pada dua hal. Pertama, keinginan sopirnya. Dia akan mengendarai bisnya jika dia mau. Kalau tidak, dia tidak akan mengendarai Iya, bisnya. betul. Maksudku tidak ada waktu tertentu, kapan saja bisa datang. Lalu yang kedua? Oh, itu tergantung keberuntunganmu, Nona. Jika bis itu sampai, berarti kau sedang beruntung. Jika bisnya tidak sampai, berarti kau tidak beruntung. Apa itu benar? Kalau aku tidak naik bis, apa aku harus ke Bhopal jalan kaki? Nyonya, kau pintar sekali. Gawat, mobilku mogok dan sinyal pun tidak ada. Aku dalam kesulitan karena paman dilawar. Permisi tuan, aku ingin pergi ke Mangalpur. Lurus saja. Ya, kalau itu aku tahu. Tapi bisakah aku ke sana dengan menggunakan bis? Kau tidak bisa naik bisnya sekarang. Ya Allah, tempat ini kenapa sih? Kalau keinginan supirnya dan keberuntungan memutuskanku, aku akan mendapatkan bis. Apa yang sudah dilakukan pemerintah? Bagaimana aku bisa ke Bhopal? Ya Allah, seandainya aku dapat tumpangan. Aku punya puisi untuk keadaan ini. Ketersediaan transportasi merupakan keberuntungan. Ketersediaan transportasi merupakan keberuntungan. Aku berharap aku mendapatkan tumpangan di traktor itu. Hei, tolong berhenti! Tolong berhenti! Boleh aku ikut sampai jalan raya? Tentu saja. Ayo silakan naik, tapi di belakang ya. Baiklah. Halo? Halo? Aku ikut menumpang. Tidak ada yang tahu kapan bisnya datang. Kuputuskan untuk tidak menunggu bis. Aku harus sampai ke jalan raya secepatnya. Soalnya perjalananku masih panjang. Aku tinggal di Bhopal. Sulit ya duduk di sini. Tidak, ini tidak begitu sulit. Di sini dingin, aku mudah kedinginan. Hacuh! Makanya, aku kemana-mana selalu bawa obat-obatan. Kenapa menatapku seolah aku ini makhluk angkasa? Mungkin kalian berpikir bahwa aku banyak bicara, kan? Oke, memang aku banyak bicara. Karena kita harus bicara, kan? Kita seharusnya bicara di saat kita sedang jalan seperti ini. Ada dua manfaat. Pertama, perjalanannya akan terasa tidak terlalu jauh. Kita tidak menyadari betapa perjalanannya berakhir kalau kita terus bicara. Dan kedua, kita juga tidak merasa mengantuk. Iya kan?
Mangalpur? Ke Mangalpur? Silakan naik tapi duduk di belakang. Yang mau ke jalan raya turunnya di sini ya. Silakan. Rahasia, aku tidak tega meninggalkanmu dalam keadaan seperti ini. Aku akan menelpon Ishrat dan katakan padanya kita tidak bisa datang. Rashid itu benar. Tidak usah. Tolong jangan khawatirkan aku. Kepalaku hanya sedikit pusing saja. Minum obat juga akan segera sembuh. Sudahlah, tidak usah khawatirkan aku. Selain itu, Ayan juga tidak bisa ditinggal sendirian. Biar Humaira dan aku yang akan tinggal di rumah. Baiklah Rahasia. Kami akan segera kembali. Ayo. Silakan. Humaira, sebaiknya kau pergi dan rawatlah Ayan. Ibu tidak apa-apa. Iya, Bu. Telepon dari Ishrat. Assalamualaikum. Apa semuanya datang? Iya, semuanya datang. Kecuali Rahasia. Ya, aku tahu. Tadi dia sudah telepon dan dia tidak bisa datang hari ini. Baiklah. Aku tahu Rahasia sedang merencanakan sesuatu. Aku ingin tahu rencana apa yang sedang dibuatnya. Kita sudah sampai di Mangalpur. Ayo turun. Terima kasih. Permisi. Kau? Apa yang kau lakukan di sini? Apa yang kau lakukan di desa ini? Tuan kan, tidak hanya desa ini. Aku bisa mengunjungi desa lainnya. Dan kau... Apa tadi kau bilang? Desa?
udah bilang, aku ingin ke jalan raya. Harusnya kau hati-hati dengan tujuanmu. Kalau tidak tahu, jangan sendirian. Kenapa kau tidak bilang? Kenapa kau malah senyum-senyum padaku, ha? Aku senyum pada takdirku, bukan padamu. Aku pikir aku tidak akan melihat wajahmu selama 3 hari. Tapi takdirku tidak menginginkan hal itu. Oh iya? Rupanya takdirku juga tidak membantuku. Itu sebabnya aku harus bertemu dan menghadapimu lagi. Kenapa mobilku harus mogok hari ini? Setiap hari aku harus maklum padamu. Kenapa mobilmu tidak mogok sebelumnya? Aku tidak mau bicara denganmu. Aku juga tidak mau bicara denganmu, oke? Tuan Kan! Bagaimana aku bisa kembali ke Bhopal? Bagaimana aku tahu? Kau datang ke sini tanpa masalah. Aku yakin kau bisa pulang tanpa masalah juga. Kau selalu mengeluh bahwa aku tidak percaya padamu. Sekarang aku percaya padamu. Dan aku punya keyakinan kau bisa sampai ke Bhopal tanpa bantuanku. Selamat tinggal. Hei, bukankah kau Asad kan? Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku datang dari rumahnya di Lawar. Kan, ayo bawakan barang-barang Baik, ini. terima kasih. Apa wanita ini bersamamu, Tuan? Ayo pergi. Semua orang sudah menunggumu di rumah. Ya, ayo jalan. Sekarang bagaimana keadaanmu? Apa aku harus mengambilkan sesuatu? Ayan, kau harus makan. Aku tidak lapar, Humaira. Ayan sayang, aku tahu saat ini kau pasti tidak mau makan apa-apa. Jadi aku bawakan susu ini untukmu. Minumlah. Humaira, Iya, ambilkan obat untuk Ayan. baiklah. Saat ini ibumu sedang pergi dan aku yang disuruh merawatmu. Ayo, bangun dulu. Minum ini. Ayan, ini obatmu. Sini gelasnya. Humaira, Iya, Bu. kau juga harus minum ini. Kenapa aku harus minum, Bu? Kau kan harus banyak belajar, sayang. Jadi kau harus minum susu juga. Ayan, tidurlah. Kau perlu banyak istirahat. Biar badanmu kembali sehat. Ibu, apa ada yang salah dengan Ayan? Tidak ada yang salah dengan Ayan. Badannya masih lemah. Karena itu setelah minum obat, dia tidur. Habiskan susunya. Iya. Sebentar lagi Humaira akan merasa mengantuk. Tolong maafkan Ibu, Humaira. Ibu melakukan semua ini agar keinginanmu menikah dengan Ayan terwujud. Karena pernikahanmu sangat penting untuk Ibu, Nak. Ayo jalan. Kenapa kau selalu mengikutiku? Aku mengikutimu? Enak saja. Aku akan pergi dengan orang baik. Lihat mereka. Mereka manis sekali. Mereka menyambutku dengan rasa hormat dan penuh kasih sayang. Aku tahu pria seperti apa yang bahkan tidak mempertimbangkan wanita setara dengan mereka. Apalagi harus menghormati wanita.
Aku harus menerima Ya, undangan teruskan saja. mereka. Selain itu, aku senang untuk menghadiri ritual pernikahan. Jadi kupikir aku akan pergi dengan mereka. Aku yakin obatnya sudah mulai berpengaruh pada Humaira. Aku akan memeriksa mereka. Ya Tuhan, bukannya tadi kau bilang kau sedang sakit? Tapi sekarang, Kenapa kalian sudah kembali? begini Rahasia. Aku merasa gelisah sekali. Karena kau sedang sakit, siapa yang akan merawat ayah nantinya? Untuk itulah kami kembali. Dia bilang dia merasa gelisah. Jadi kami pikir kami segera kembali saja. Ada apa Rahasia? Sepertinya kau tidak suka atas kepulangan kami. Tidak ada yang kukhawatirkan. Rahasia suruh Wajid buatkan aku teh ya. Iya. Aku bahkan belum memulai pekerjaanku. Tapi semua orang sudah kembali. Ya Allah, apa yang akan terjadi? Halo, Astad. Assalamualaikum, Paman. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat untuk pernikahan Maryam. Oh iya, terima kasih. Coba lihat dia. Memalukan. Iya, tidak menyangka ya. Ih, memalukan. Benar sekali. Kapan terakhir kali kita bertemu ya? Waktu itu aku memiliki kumis yang tebal. Benar. Kau masih ingat? Saat kau datang di hadapanku, biasanya celanamu basah. Paman, bisa kita masuk? Oh iya, tentu. Ayo, silakan. Ayo, masuklah, masuk. Apa wanita itu bersamamu? Oh, wanita ini, apakah dia bersamamu? Dia? Tidak. Dia ingin ke Bhopal. Dia sedang menunggu kendaraan. Nanti dia akan pergi setelah ada kendaraannya. Oh. Ayo, Silakan, masuklah. Paman duluan Ayo. saja. Ayolah. Ayo. Kau Jangan berdebat denganku. Aku akan mengurus kendaraannya. Pergi kembali ke Bhopal secepatnya setelah kendaraannya siap. iya, tapi Itu saja. Tolong pergi. Tolong. tegas sekali dia. Obatnya belum sepenuhnya berpengaruh pada Humaira. Humaira, kau masih belajar juga ya? Mau ibu ambilkan sesuatu untuk dimakan, sayang? Tidak usah, Bu. Aku tiba-tiba merasa pusing. Bagaimana kalau kita bangunkan dia untuk makan malam? Tidurnya seperti sebatang kayu saja. Oh, jadi dia berubah menjadi sebatang kayu ya? Aku bahkan tidak tahu hal ini. Itu cuma ungkapan, Sirin. Tadi dia hanya minum susu. Biarkan saja dia tidur. Dia perlu istirahat. Ada apa dengan Humaira? Dia tidak apa-apa karena dia mau ada ujian, jadi dia terlalu banyak belajar. Karena itu dia jadi kelelahan begini. Sudahlah sayang, kau istirahat dulu ya. Jangan terlalu banyak belajar. Aku akan bawa dia untuk istirahat. Tolong kalian jaga Ayan baik-baik.
Ayo sayang, cepat bawa buku-bukumu. Iya, Bu. Humaira, ayo cepat. Akan aku jalankan rencanaku selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kau datang dari kota? Iya, aku dari Bhopal. Kalian berdua? Oh iya, kakakku akan menikah. Namaku Malika dan dia Mehnas. Namaku Zoya. Oke. Kau menunggu seseorang ya? Menunggu mobil. Kenapa tidak tinggal di sini semalam lagi? Besok kan kakakku mau menikah. Sebenarnya... Wah, ini akan hebat sekali. Ayo ikut dengan kami. Ayo ikut cepat. kami. Tunggu sebentar. Malika dan Mehnas, aku tidak bisa menghadiri pernikahannya. Kau lihat pria itu kan? Dia tuan perut berotot. Dia tidak menginginkanku menghadiri pernikahan. Kenapa? Seperti itulah. Menurutku, mungkin dia gila. Atau agak miring. Oh iya, aku punya ide. Kau bisa menghadiri pernikahan tanpa ada seorang pun yang tahu. Bagaimana? Ayo. Baguslah, dia sudah pergi. Ini dia kakakku, Mariam. Dia yang akan menikah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namaku Zoya. Kau cantik sekali. Mariam, kau kelihatan cantik sekali. Kau bahkan akan terlihat cantik dengan busana pernikahannya. Sebenarnya kami khawatir dengan kakak ipar kami. Kakak kami itu pemalu sekali. Apa kau bisa mengajak dia bicara? Benar, sejak ayah dan ibu sudah menetapkan pernikahannya, dia menjadi semakin diam. Apa kau menyukainya, Mariam? Kakakku itu bahkan belum bertemu dengannya sekarang. Ini desa, apalagi pertemuan, pengantin tidak bisa bicara satu sama lain. Maksudmu apa? Aku tidak mengerti. Maksudku, ini kan desa terpencil. Kalau prianya tinggal dekat sini, mereka pasti sudah bertemu, kan? Bagaimana bisa bertemu? Perempuan dan laki-laki tidak boleh saling bertemu. Bahkan kalau mau berkomunikasi, perempuan dan laki-laki hanya boleh dari jarak jauh. Itu aneh sekali. Hei anak-anak, acaranya akan segera dimulai. Acara yang mana? Iya, pernikahannya. pernikahannya. Wow, pernikahan. Ayo, aku mau lihat. Tunggu sebentar. Kau tidak bisa pergi ke sana dengan pakaian ini. Memangnya salah pakai pakaian ini? Memang tidak ada yang salah.
Tapi ini adalah desa, bukan kota. Mengenakan gaun tersebut bukan tindakan pidana, tapi kurang sopan saja. Oh. Pantas tadi semua mata menatapku ketika aku datang ke sini. Aku tidak tahu masih ada orang yang begitu ortodok. Ya Allah, bagaimana aku bisa lupakan Tuhan kan? Aku memanggilnya Tuan Perut Berotot. Oh. Kalau dia sampai melihatku di sini, maka dia bisa memakuku di tembok. Tapi aku ingin lihat pernikahannya. Aku ingin sekali menghadiri acaranya.